Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hadina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan menuju kepadamu, jalan menuju cintamu. Hanya Engkau yang menciptakan kebenaran, hanya Engkau yang menggenggam kebenaran. Hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat mengenal kebenaran. Engkau pencipta kami, Engkau yang membulak-balik hati kami. Engkaulah satu-satunya pemberi hidayah kepada kami. Tanpa petunjuk-Mu kami tersesat. Jikalau Engkau menunjuki, tiada yang bisa menyesatkan. Maha suci Engkau yang maha mendengar. Jadikan pertemuan ini jalan hidayah dan taufik-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Hadirin sekalian, kita sangat memerlukan hidayah Allah. Tidak hanya untuk urusan besar, sampai urusan kecil. Kita perlu petunjuk Allah untuk yakin terhadap janji Allah. Kita perlu petunjuk Allah bagaimana menjemput rezeki dengan cara yang hak. Kalau sudah mendapatkan rezeki, kita perlu petunjuk Allah supaya bisa menafkahkan dengan benar. Kalau kita bersedekah, kita memerlukan petunjuk Allah supaya niat kita lurus. Selalu membutuhkan sampai hal apapun, karena memang kita memerlukan Allah dalam segala hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan pasti rugi kecuali yang tambah hari tambah kuat imannya, tambah hari tambah banyak amalnya, yang beramal soleh, dan yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Saudaraku sekalian, jadi orang sukses itu adalah orang yang tiap hari bertambah keyakinannya kepada Allah, bertambah amal solehnya, dan bertambah kemampuan untuk menerima nasihat serta kemampuan untuk menyampaikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ada keterampilan yang harus kita miliki, yaitu tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini dekat. Satu sisi kita minta petunjuk dari Allah. Maaf hadirin, orang-orang yang tersesat saja, yang tidak kenal Allah, diberi petunjuk. Kira-kira kalau orang yang minta petunjuk diabaikan tidak oleh Allah? Tolong dijawab. Orang yang tersesat diberi petunjuk, bagaimana mungkin orang yang benar-benar ingin ditunjuki oleh Allah kemudian
disia-siakan. Hanya saja kita sering tidak peka terhadap tuntunan Allah. Kita inginnya tuntunan Allah itu cocok dengan nafsu kita, dituntun oleh ulama yang mursyid, memperhatikan kita, tulus, bahasanya halus, membimbing kita siang malam, sopan, tambah ngongkosin lagi, kasih makan, kalau perlu dijodohkan dengan anaknya. Kita kadang bercita-cita petunjuk seperti itu. Allah yang maha tahu dosa, karakter, kemampuan memahami apa yang harus digugurkan pada diri kita, punya ilmu yang maha luas, maha bijak dalam memberikan tuntunan kepada kita. Tidak harus cocok dengan keinginan kita. Kalau semua keinginan cocok, lalu apa yang menarik dalam hidup ini? Akan menarik tidak kalau semua keinginan terpenuhi? Tidak menarik sama sekali. Ingin ranking 1, ranking semua sekelas, apa yang menarik setelah itu? Ingin jadi presiden, jadi semuanya 240 juta presiden semua. Tidak menarik, sama sekali tidak menarik. Kalau setiap keinginan terjadi, tidak menarik, hadirin. Bosan hidup seperti itu. Sudahlah, kita minta petunjuk kepada Allah, tidak usah ngatur Allah. Yang paling penting kita baca terus petunjuk Allah. Mungkin bisa lewat majelis taklim begini. Ini juga belum tentu jadi. Ada yang tidur tuh. Ada enak kalau begini. Yang paling enak yang tadi itu pesantren gratis, kasih makan, dipijat, kasih ilmu, tapi belum tentu juga dia mau dekat dengan Allah. Mungkin mau makanannya, mungkin mau gratis, tidak kontrakan. Allah tahu isi hati. Kalau kita sudah bulat, ya Allah, saya ingin mengenalmu, saya ingin dekat denganmu, tidak ada yang terpenting dalam hidup saya selain mengenalmu, patuh lahir batin kepadamu. Hanya itu yang paling saya inginkan. Kalaupun kau akan memberi dunia, jadikan dunia yang kau beri membuat saya yakin padamu, membuat hidup saya patuh padamu, manfaat bagi makhluk-makhlukmu. Kita tidak tertarik dengan dunianya, tapi tertarik dunia yang bisa jadi dekat dengan Allah. Setuju? Tertarik punya uang, bukan uangnya, tapi sedekahnya itu yang menarik. Nolong orang, sekali masuk ke saku udah nggak hitung-hitungan. Wah, kita bisa melakukan itu? Bisa. Ketika kita tahu isi saku berapa, ketika yakin hanya 2.000, kita tak usah pikir panjang. Tapi ada orang yang sudah ringan, aduh ini menarik, saya tertarik ingin punya mobil. Bukan bagusnya mobil, tapi dengan mobil ini ke pengajian, ke sini bisa bawa tetangga, tidak usah bayar, kita bensinin, dah naik aja, Bu, Pak, ayo patungan, gak usah, saya masih sanggup beli bensin. Premium atau Pertamax? Itu poster itu memang menekan perasaan. Jadi kaum duafa nih. Bagi yang jarang beli bensin, naonnya teh duafa karena bensin. Saudara baca ke pom bensin. Ada yang ngadak-ngadak duafa mobil Mercy jadi. Terus kan, pengen dunia, pengen,
pengen apa? Pengen punya tanah yang luas. Buat apa? Aduh, kabit tak wakaf. Terbayang wakaf, orang berbondong-bondong sholat, belajar di tanah wakaf. Kita mati ngalir terus pahalanya. Aduh, ingin dunia bukan untuk kepuasan nafsu, tapi untuk takarub ke Allah. Saya mah pengen komputer tercanggih. Boleh? Boleh. Bisa buka YouTube, Ustream. Ini sekarang lagi ada di internet nggak? Ada kan? Ini lagi nonton. Yang punya komputer, yang tidak mah hanya dengar aja begini. Gak apa-apa, gak apa. Yang punya helikopter yang sekitar 25 miliar. Buat apa? Enak, ceramah nggak usah dijemput. Mungkinkah kita beli helikopter yang murah? Bukan masalah murahnya, bisa terbang atau tidak ya. Sekarang beli helikopter 200 jutaan, kemana-mana digotong oleh santri. Rasa kurang, ini saya kurang enak pakainya, rasa sisingan. Boleh punya dunia, boleh ingin dekat dengan Allah. Makanya kalau mau nyari nafkah, minta ke Allah supaya niatnya benar, minta ke Allah supaya caranya benar. Kalau udah dikasih oleh Allah, minta supaya kita benar nih menyikapi pemberian Allah ini. Kalau sudah kita mulai menafkahkan, minta nih supaya betul-betul terjaga nafkah kita tuh di jalan Allah. Bersih, jangan jadi ujub, jangan jadi ria. Karena udah sedekah juga belum selesai itu. Kita kadang-kadang ingat menyebut-nyebut, hilanglah. Kita perlu pertolongan Allah supaya sesudah amal tuh beres. Hati kita tidak tergerak untuk cerita, untuk mengungkit-ungkit. Benar? Baik, kali ini yang kita bahas adalah bagaimana mencari petunjuk Allah dengan memanfaatkan kritik, koreksi, saran. Mana dulu yang kita bahas? Kemampuan menerima kritik, kemampuan memberikan kritik. Mana yang akan kita bahas? Kemampuan memberi kritik atau menerima kritik? Mana yang lebih penting, bisa mengkritik, bisa menerima kritik? Setuju sekarang menerima aja lah dulu ya. Karena orang yang tidak bisa menerima kritik, tidak bisa mengkritik dengan baik. Nerima aja nggak bisa, apa yang mau dia beri? Bagaimana kita bisa menerima kritik? Kenapa kita suka mangkel? Secara umum, kalau ada yang mau mengkritik, Kang, nanti kita ketemu ya, saya akan memberikan kritikan. Itu langsung lihat wajah-wajah tuh seperti wajah yang menyebalkan. Kang, nanti kita ketemu ya, saya akan memberikan kritik buat Akang. Belum apa-apa sudah ngegenduk di sini. Sekuat tenaga malam itu tidak ada. Kalau bisa nggak jadi ketemu. Karena kita mendengar kritik itu sepertinya sesuatu yang bakal mengganggu kita. Karena memang kita nggak serius punya niat memperbaiki diri. Tidak serius bahwa masalah terbesar dalam hidup kita itu adalah dosa kita, penyakit kita. Tidak ada yang lebih bahaya bagi diri kita selain keburukan kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan kita selain kebusukan kita sendiri. Dan kita perlu orang yang membantu syariatnya supaya kita tahu penyakit yang harus kita perbaiki, kekurangan yang harus kita koreksi, perbaiki.
Secara sendirian tidak semua orang sanggup untuk jujur. Betul? Maka harus diawali dengan tekad. Tidak ada yang paling penting bagi hidup saya kecuali saya harus tahu kekurangan saya dan saya harus tobat, segera perbaiki. Keberuntungan saya adalah saya tahu kekurangan saya dan saya perbaiki sungguh-sungguh. Itulah rezeki saya. Saya harus cari siapapun yang bisa memberitahu kekurangan saya. Seperti orang nyari dokter yang bisa memberitahu penyakitnya dan mengobati. Dan bayar berapapun, keluar tenaga sebanyak apapun, saya akan cari apapun yang membuat hidup saya bisa diterima oleh Allah. Tidak ada yang akan mencelakakan diri saya selain dosa saya, kekurangan saya. Kalau orang punya tekad begitu, itu sudah awal yang baik. Kang, nanti saya akan ngasih masukan, boleh? Ya Allah, Engkau gerakkan. Saya tunggu, mata kepada Dia, hati kepada Allah. Allah yang akan menggerakkan dia. Memang kritik itu, koreksi itu ada 4 jenis. Yang pertama, koreksinya benar, isinya benar, dan caranya bagus. Ini yang paling enak. Kang, maaf ya, sesudah saya simak penjelasan Akang, entah gimana saya merasa ini banyak bau riaknya. Coba direnungkan. Ada sombongnya, ada sibuk memamer-mamerkan diri, dan ya banyak gurau yang tidak manfaat. Mungkin koreksi saya, masukan saya tidak benar, tapi hanya itu yang saya rasakan. Aduh, ini legit kalau gini. Kang, maaf kalau saya beri masukan, dan ini sekedar untuk bekal dakwah 2 juta. Wow, ini semangat hadirin. Lain kali yang banyak koreksinya ya. 2 koreksi 2 juta. Ada juga yang kritiknya benar, tapi caranya tidak enak. Ustadz, pakai dong otak. Masa ceramahnya itu lagi, bosen dong. Kalau nggak sanggup punya ide baru, berhenti dulu, nggak usah banyak ngomong gitu. Sejujurnya saya bosen lihat Ustadz, nggak tahu gimana deh. Coba tanya yang lain juga bosen. Ngomongnya itu terus, dan itulah yang petantang petenteng yang nyebelin. Dah mualah saya lihat Ustadz tuh. Ini memang caranya tidak enak, tapi kalau ditafakuri boleh jadi benar. Ada lagi yang memang isinya benar, salah, caranya baik. Maaf Ustadz, tadi waktu ngaji saya ketinggalan dompet. Saya lihat Ustadz tadi megang dompet. Kalau bisa kembalikan ya. Saya tidak menuduh Ustadz maling. Wah, ini isi sopan memang, tapi nyangka kita copet. Yang keempat isinya ngaco, caranya ngaco. Saudaraku sekalian, semuanya pasti manfaat. Kalau kita mau mengemas kejadian, kita sudah sepakati bahwa yang jadi persoalan bukan soalnya, melainkan sikap kita terhadap soal tersebut. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal ujian, tapi karena salah jawabannya. Jadi kalau ada kejadian seperti tadi, sebetulnya itu tidak bahaya. Mau 4-4-nya, mau salah satu, nggak ada yang bahaya. Yang bahaya kita salah menyikapinya. Secara umum, kita ini kalau mau mendapat koreksi, ngomong dengar mau dikoreksi nggak enak. Kalau ada yang mulai ngoreksi, kita cenderung menghindar.
Kalau kita lebih tua, lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi pangkatnya, lebih banyak ilmu, mulai kumat kesombongan itu. Saudara nggak usah main koreksi-koreksi gini. Ketika dikatakan, Kang, dalil yang akan tadi disampaikan itu kan nggak jelas. Tunggu dulu. Tahu mana antara saudara dengan saya? Berapa lama saudara belajar agama? Saya lebih awal lahirnya. Duluan saya di dunia ini dibanding saudara. Pikir dong saudara. Ada orang yang ketika dikoreksi sibuk mencari alasan, defensif, membentengi diri, dan lebih buruk lagi nyerang. Ade berani memberikan masukan kepada saya. Ade udah benar belum? Berani-beraninya? Udah ngaco kalau udah gitu. Gini-gini saya udah tua loh. Saya itu pemimpin di sini. Udah kalau udah ngomong itu udah nggak usah banyak ngobrol. Karena nggak ada yang saya ini lelaki. Tidak ada yang meragukan. Yang ayah, saya ayah kalian. Kata anak-anak, dari dulu juga ayah, akan jadi nenek. Tapi begitulah. Kalau orang udah ngomong saya sudah berpengalaman, saya tahu, saya yang berjasa, saya lebih tua, saya pemimpin, saya kepala keluarga. Udah, kalau sudah begitu sudah dia bikin benteng yang sangat besar. Atau alasan, ya itu kan Rasul, saya kan bukan Rasul. Siapa yang nyangka kita Rasul? Tapi begitu. Tapi saya sih manusia biasa. Memang manusia biasa, nggak ada yang menyangka kita luar biasa. Kalau sudah banyak alasan, sudah susah robah. Apalagi kalau nyerang. Kenapa kita begini? Pertama, karena memang sombong. Orang yang sombong sulit sekali dikoreksi. Karena dia sudah memposisikan diri lebih tahu, lebih tinggi. Orang tidak layak mengganggu saya dengan omongannya. Dia merasa koreksi itu penghinaan, merendahkan dirinya, makanya dia tolak. Orang sombong tidak bisa dikoreksi. Batarul haq wa ghamtun nas. Orang takabur mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Atau ujub. Kalau sombong, orang lain lebih rendah. Kalau ujub, dia merasa lebih suci, lebih soleh. Iya, dia pura-pura nerima, tapi hatinya, dia belum mengerti bahwa saya ini seorang ahli tahajud. Dia belum tahu bahwa setiap malam saya berlinang air mata meminta kepada Allah. Doa-doa saya seucapnya atas sejiduh metut. Itu udah diam, tapi udah ngangkat sendiri. Dia tidak tahu bahwa saya saum Daud tiap hari. Dia tidak ngomong, tapi dia menilai dirinya sudah beda. Ini juga susah dikoreksi. Atau dengki. Seorang pendengki, nggak suka. Dengki itu sepasang. Misal muadzin dengan muadzin, imam dengan imam. Tidak semua imam pendengki, tapi kalau ada imam atau muadzin pendengki, Ustaz, azan yang tadi haknya kurang bersih. Kalau saya ikut campur saya dong. Hak saya tuh begitu penjiwaannya. Lakum dinukum waliyadin. Pendengki paling tidak mau dikoreksi oleh yang didengki. Atau orang yang merasa teraniaya. Orang yang merasa teraniaya enggak pernah mau menerima nasihat. Murid merasa dizolimi oleh guru. Kata guru, kalian harus belajar. Ngomong aja. Terus saja di depan tidak berani ngomong, tapi hati mendustakan.
Kalau kita pernah disakiti, lalu orang yang nyakiti kita memberi nasihat, enggak didengar, walaupun mangguk-mangguk. Jadi harus bagaimana sekarang? Ya sekarang kembali ke tekad kita. Kita harus siap bahwa petunjuk dari Allah bisa datang dari siapa saja, kapan saja, bentuknya enak, tidak enak. Mungkin ada bentuk tidak enak, oleh Allah didatangkan kritikan yang sangat tidak enak. Tujuan Allah baik sekali, satu rasa sakitnya untuk menggugurkan dosa kita, dua untuk membuat kita lebih tahan, karena orang yang makin ditempa tuh makin kuat, ya kan? Mungkin Allah sengaja mendatangkan orang yang mengoreksi kita dalam bentuk kita dipermalukan. Saudara sekalian, nih orang ini, dia selalu telat datang ke masjid. Ya Allah, rasa malu saya mudah-mudahan jadi kafarah dosa-dosa. Tapi dah benar saya telat ke masjid. Subuh jam 6:15, zuhur 2:30. Benar ya, ini benar. Dia mungkin, saya tidak memberikan saran untuk mempermalukan orang, salah ya. Ini maksud saya bukan cara yang baik. Tetapi kalau kita dipermalukan, dihina orang, jangan dulu berburuk sangka. Keadaan ini tergantung kita memaknainya. Kalau kita dipermalukan, aib kita misalkan dibuka, dikit lah, Allah nggak akan membuka banyak-banyak. Dikit juga udah cukup paten tuh membuat kita ngejungkel, ya. Benar. Ini kan kita nunduk-nunduk kalam-kalam gini tuh banyak aib. Kalau Allah buka dikit, coba saya tanya, kalau Allah membuka aib kita, buruk atau tidak? Oh, bingung. Nyebut bagus takut dibuka, nyebut jelek takut salah. Bagus atau tidak? Ustaz Fuad, bagus tidak nih kalau ada aib yang oleh Allah dibuka? Coba jawabnya pakai mikrofon, jangan dalam hati Ustaz. Gimana Ustaz? Maaf, bagus tidak? Bagus. Bagus. Kenapa bagus? Salah satu cara Allah mencintai hambanya ya begitu, ada kalanya dibuka. Ya, kalau Allah membuka aib kita dikit lah, Allah juga tahu dikit aja udah kelenger kita ya. Kalau menurut saya sih bagus, supaya kita tidak sibuk pengen dipuji orang. Orang yang ternyata kamu kayak gitu ya, mual saya lihat wajah kamu. Ya Allah, sedikit saja engkau buka udah kayak gini. Tapi aib dibuka membuat kita tersungkur tobat, itu jauh lebih bagus daripada ditutup aib dan terus-menerus dalam kemaksiatan. Apa yang harus kita takuti dari cemoohan orang? Paling mereka mencibir, menghina, menjauhi. Kalau semua itu bisa membuat kita tobat, bisa membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita ikhlas, tidak lagi cari muka orang, itu lebih bagus daripada dipuja-puji, dikagumi, dilulukan. Padahal Allah tahu hati kita musyrik, munafik. Mau apa? Tapi gimana orang pada menjauhi sekarang? Nanti kalau udah Allah bersihkan, tinggal dibalikin lagi aja. Balik lagi minta maaf, maafkan, saya sudah menghina Akang. Udah nggak apa-apa. Saya dengar dari guru saya, kalau menghina tuh pahalanya di open. Ya memang, ya selain minta maaf, tolong balikin dong pahala saya. Kalau kita dihina, sibuk dengan memikirkan yang menghina, kita akan terluka. Kalau kita dihina, sibuk memikirkan Allah,
yang mengizinkan orang menghina kita. Ingat Allah yang menutupi sebagian besar dari kehinaan kita. Ingat Allah bahwa rasa sakit, pedih dihina ini menggugurkan dosa. Ingat Allah bahwa dengan kepahitan ini kita dapat pahala sabar. Apa sih sengsaranya dihina yang membuat kita bisa tobat, yang membuat kita bisa sadar, yang membuat gugur dosa, yang membuat kita melimpah pahala? Apa sih bahayanya dihina orang? Betul? Benar kan? Jangan takut. Bukan menantang penghinaan, tapi kalau ada orang mengkritik dengan cara menghina, mendingan kita lihat kritiknya. Maaf ya, ini perumpamaan kurang sopan. Walaupun dari pantat ayam, kalau telur ambil, gitulah. Kalau bukan telur ya jangan. Nah saudaraku sekalian, tapi dia melotot matanya, ya biarinlah itu mata dia. Masa kita harus ikut melotot? Terus apa bedanya Pak pelotot-pelotot? Tapi dia ngomongnya nggak enak lah, nggak apa-apa. Nggak enak kalau diramu jadi enak loh. Masih ingat yang suruh makan kue bolu? Nih mau bolu, aduh, ini bolu paling enak. Sini, kasih aja nih telur makan. Oh, nggak enak makan telur mentah. Nih makan soda baking powder. Wah pahit. Nih terigu nggak enak. Nggak enak kalau diramu jadi enak. Benar? Segalanya tergantung dari kemampuan kita memaknai. Udah, jadi gimana sekarang kalau ada yang mengoreksi, diam aja dengan memang sini menekel, telen. Kita habis sholat duhur, selesai sholat, dalam sholat minta ihdinas siratal mustaqim, wahdini wa'afini wa'fu'ani. Selesai sholat, Kang, maaf ya, kok saya lihat Akang sholat sunatnya cepat sekali, sujudnya juga kayak yang tidak gol gitu. Malu, nggak enak. Ada yang mengatakan gini, saudara usil banget sih, saudara tidak tahu kan kehusuan saya. Saya dalam waktu singkat, yang penting hati Allah. Padahal nggak ingat sama Allah. Terus saja berdalih. Satu, saudara ingat tidak ayat surat Al-Hujurat ayat 12? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang yang beriman, jangan berprasangka. Saudara sudah berprasangka kepada saya, saudara dosa loh. Wala tajassasu, dan jangan suka ingin tahu saya khusyuk atau tidak. Itu urusan pribadi saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirasakan yang ngasih tahu? Ya amin. Kapok saya. Sok we dek sholat kayak gimana juga, telen tuh sholat. Saya tadinya ingin beliau jadi lebih baik. Ya udah, mau apa? Coba kalau begini, Kang, maaf, saya lihat barusan kok sholatnya cepat sekali. Ya Allah, Engkau tahu sholat saya barusan cepat, tidak khusyuk. Sekarang Engkau gerakan hamba-Mu sengaja duduk di belakang, diatur oleh-Mu, melihat saya sholat. Makasih ya, sejujurnya saya sholat barusan tidak ingat Allah, tidak khusyuk. Makasih udah jadi jalan dari Allah. Alhamdulillah, buat jajanan.
siapa yang rugi? Kita tidak rugi. Yang bersangkutan mungkin besok lebih sering lagi mengoreksi. Kan untung tuh. Apa artinya 10.000 dibanding sholat kita jadi lebih baik, betul? Nggak usah takut untuk ngaku. Kalau salah ya salah aja. Kan tadi baca hadisnya salah. Saudara baca kitab apa dulu? Kitab hadis tuh banyak. Harus paham dong. Saudara pernah belajar ilmu hadis belum? Belum kan? Terus mau apa ngomong? Oh ya, saya salah. Tolong bantu saya. Saya salah. Terima kasih sudah jadi jalan dari Allah. Tapi tawadunya juga jangan tawadu berlebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah maha mengetahui salat saya tidak khusyuk, dan Allah menggerakkan saudara memberitahu kekurangan saya. Ini adalah sebuah karunia Allah yang maha agung. Yang hadirin lebay. Itu bisa nebeng tuh, kita jadi acting lagi. Dah, alhamdulillah, makasih kan. Nggak bisa centil lah dalam hidup melempeng-lempeng. Kenapa jadi banyak omong begitu? Ya karena kita ingin menunjukkan saya ini orang yang lapang dada, menerima kritik dengan bijaksana. Saya bisa, itu enggak gitulah. Katanya udah tobat, tapi saya lihat saudara belum ada perubahan tuh. Saudara kan tidak tahu bagaimana saya tahajud. Mana saya tahu, saya cuma lihat aja kelakuan saudara nggak robah. Enak aja, yang menilai kan bukan saudara, Allah tahu. Apa ini? Kalau kita ngomong Akang katanya udah tobat, tapi 2 bulan gak ada robahnya. Ya Allah, nggak tahu saya lagi mangkel, tapi mau saya tahan. Nggak usah ngomong gitu, tahan aja. Saya tobat bukan untuk dilihat orang. Saya tobat untuk diterima olehmu. Mungkin sudah Engkau ampuni, mungkin belum layak saya diampuni. Astagfirullah. Insya Allah. Makasih ya. Nah, tobat aja lagi ya. Karena tobat kita kan bukan untuk diakui orang. Mau tobat sehari, Kang udah tobat ya. Aneh, baru juga istighfar 3 kali. Ujub lagi lebih repot lah. Dah lah. Hadirin, kita teh hidup teh mau apa? Mau acting di depan orang atau mau diterima oleh Allah? Dah. Kalau memang pada waktu itu kita masih mangkal, belum dapat nerima, dengar, jangan nyebut alasan, diam aja dulu. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya koreksinya benar, udah, nggak penting kok kita menyebut alasannya. Penting tuh kita tahu kekurangan kita dan kita bisa tobat, memperbaiki diri, itu yang terpenting. Apalagi kita nyebut-nyebut, dia ngomong gitu, dia juga belum benar, apa urusan kita? Coba apa perlunya kita? Dia juga belum benar, dia juga nggak ngerti, ilmunya juga masih cetek, dia juga belum tentu diterima Allah. Mau ngapain dia mengoreksi saya? Dia harusnya mikir diri dia sendiri. Apa-apaan kita begitu? Nggak penting sama sekali kita mikir itu. Yang penting tuh kita tahu kekurangan kita, tahu kesalahan kita, itu yang kita perbaiki. Dan memperbaikinya diri, bukan untuk dinilai dia. Kenapa kita memperbaiki untuk dinilai oleh orang yang mengkritik? Gak ada urusan, kita memperbaiki supaya Allah ridho kepada kita. Besok lusa mungkin mati, orang gak nerima kebaikan kita, nggak apa-apa. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah benar-benar berubah dengan tulus. Dan Allah juga ngerti. Allah ngerti sekali kita tak ingin diakui orang. Udah lupakan. Nanti akan ada saatnya. Allah yang menggenggam hati setiap orang. Mungkin pada waktunya kita diterima oleh Allah, dibalikan hati itu yang enak tuh jadi tambah enak kepada kita. Udah gitu dia minta maaf, dan kita sudah jadi pemaaf asli.
Dahlah, jangan risaukan hati orang, itu di luar jangkauan kita. Yang penting mah hati kita bersih. Wah, kalau gitu kita egois dong, hanya memperbaiki diri. Kalau kita sibuk memperbaiki orang lain tanpa diawali memperbaiki diri, terus orang mau lihat apa dari kita? Allah bagaimana mengizinkan orang lain yang memperbaiki orang? Kan bukan kita, Allah yang memberi hidayah. Mungkin syariatnya lewat lisan kita. Allah tahu ini omongan kita buat diri sendiri aja nggak cocok. Nah, kita memperbaiki diri. Pada saat kita memperbaiki diri, insya Allah saat itu juga kita sudah bermanfaat bagi orang. Ketenangan kita mendengar koreksi, kesabaran, kelapangan dada, sikap tawadu kita, itu aja nggak diomongin udah pelajaran bagi yang mengoreksi. Benar? Nggak usah kita, alhamdulillah saya ini orang yang berlapang dada, saya sudah tahu bahwa saya harus menerima, saya terima karena memang saya berjiwa besar. Terus cicing lebih aman, nggak usah banyak omong. Dah, ya kan. Baik, terima kasih. Insya Allah akan jadi bahan tafakur saya. Makasih ya kan. Berkecambuk hati itu. Tenang, udah lewat orang yang mengkritik. Ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Ya Allah, Engkau maha tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Engkau telah dengar kritik, koreksi. Engkau pun tahu hati saya berat menerima. Tapi saya ingin jadi baik ya Allah. Rabbi shrah li sadri. Berikan kelapangan di dada saya ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Renungkan, benarkah saya ini orang sombong? Ya benar. Benarkah saya ini banyak ria? Kata-kata saya sering menyakiti, ya berlebihan. Nah, katanya beda omongan dengan kelakuan. Allah tahu juga benar. Periksa satu-satu. Oh, sujud syukur ya Allah, terima kasih Engkau tolong. Saya jadi tahu, saya bisa jujur melihat diri. Alhamdulillah. Doakan orang yang mengkritik. Khusus ya Allah, terima kasih, muliakan orang yang jadi jalan petunjuk dari. Ampuni dosa-dosa, balas dengan kesempurnaan ganjaran. Sing tulus doa, nggak harus di SMS ya. Tidak harus diberitahu, semalam sudah saya doakan. Nanti acting lagi. Dan Allah juga tahu kita mendoakan. Doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan lebih mustajab. Sebaik-baik jawaban atas kritik dan koreksi bukan alasan. Sebaik-baik jawaban adalah memperbaiki diri dengan tulus dan bikin program perbaikan. Saya akan ngurangin bicara. Saya akan berlatih tidak menceritakan diri berlebihan. Saya akan berusaha lebih hormat dengan tulus, mengurangi gurau. Kang, ceramah, panon kemana wae tah, dosa. Astagfirullah. Periksa benar, panon kemana wae. Astagfirullah. Allah Maha tahu setiap lirikan mata. Tidak bisa astagfirullah. Kalau jujur melimpah nih petunjuk Allah, ya kan? Melimpah. Atau Allah Maha dekat. Allah Maha tahu kesalahan kita, kelemahan kita. Dan tidak ada yang paling menginginkan kita menjadi baik selain Allah pencipta kita, ya kan? Kalau Allah sebel ke kita, mau udah remuk kita dari dulu. Betul?
udah hancur-hancuran. Ditolong aja terus siang dan malam, berbagai cara. Ada yang sengaja, yang tidak sengaja, yang enak, yang tidak enak, berbagai hal. Sedang menguap, tiba-tiba burung merpati lewat. Nah, mau ambil bedil mimis. Merpati siapa? Kurang pendidikan. Semuanya diatur Allah. Allah tahu mulut kita kotor, tukang gosip, tukang gibah. Tapi Allah sayang, diingatkan oleh orang gak mempan, diingatkan oleh merpati. Itu kecepatan diatur, ya, sudut elevasi, ya. Kan ini harus tepat. Tidak mudah loh menempatkan antara output dengan input. Pas kecepatan ini terus dibuat ingin menguap oleh Allah. Ketika ukuran mulut sudah memadai, ya ini dramatisir lah. Tapi dan memang tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqna hadza batila. Beneran hadirin. Tinggal tobat. Aduh ya Allah. Ya di Mekah kemarin umrah juga gitu. Ini merpati segini banyaknya, kok nggak ada kotorannya? Cerot, ya Allah, kau tahu isi hati. Tobat tuh masa. Kan ada merpati, untung kecil, burung merpati. Ada juga namanya yang agak besar, burung apa tuh? Burung unta. Itu lebih berat hadirin. Kalau kita menyadari banyak kejepit pintu, dikuet kucing, terpeleset, macam-macam aja. Itu semua syarat dengan informasi. Karena tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian tanpa hikmah. Dan bagi orang yang beriman, semuanya baik. Tidak mungkin Allah yang maha baik berbuat yang tidak baik. Benar? Ini lagi duduk begini, tiba-tiba berusut Quran kena kepala. Ini DKM nggak benar. Mungkin DKM itu urusan DKM, nanti kami yang menghukum ya. Tetapi saudara ketinggalan Quran, ya Allah. Saya mengaku saya jarang baca Quran. Astagfirullah. Ya persis seperti yang di lapangan golf, beletak kena jidat, ya Allah. Lapangan golf segini luasnya, jidat saya segini kecil. Pada batu nganggur, ya kenapa? Pasti ini. Kau tahu dari tadi saya ingat Kedi itu, astagfirullah. Tapi menurut saya itu baik. Orang yang bikin dosa ditegur oleh Allah tuh orang-orang yang bagus, asal mau tobat. Mungkin kita dapat sanksi, ya rengat, ya bencenur, ya dioperasi, ya nggak apa-apalah. Kalau itu membuat kita tobat, membuat air mata bersibah, dan tobatnya tuh ngegerus, bukan hanya dosa kening, dosa mata, dosa telinga. Kan bagus tuh ketimpa bola golf yang membuat dia marifat. Sakitnya ini malah sakit, kan ada dosa yang memang tebusannya sakit. Ada posisi di sisi Allah yang tidak bisa dikejar oleh sholat, karena sholatnya begitulah. Tidak bisa dikejar oleh tahajud, tidak bisa dikejar oleh amal, tapi bisa dikejar oleh ujian. Ujian itu ngegerus semua dosa dia. Jadi nanti dia ahli marifat kepada Allah. Apa artinya sih ujian dibanding kemarifatan? Dan gak akan sakit kalau udah marifat. Sakit itu karena cinta dunia aja. Makin cinta duniawi, makin cinta nafsu, pasti sakit hidup ini. Berat, nelangsa, getir, ngenes. Tapi kalau udah semuanya dikealohkan, insya Allah Allah menguatkan. Terima kasih, sudah cukup.
Ini teh dimasukkan ke internet ya? Masuk ya? Apa kabar internet? Jadi kita menggunakan satu Ustream. Kalau saudara mau buka nanti ada. Satu lagi salingsapa.com. Ini saling sapa juga. Kita dipasangkan di komputer ini oleh sahabat kami yang anaknya membuat situs saling sapa ini. Saudara bisa buka dan banyak file di sana dari ulama banyak. Twitter juga jalan, kurang lebih sudah 16.000 yang ikutan. Saudara kalau mau ikutan boleh ya. Sekarang tidak pakai garis bawah DT, sudah AAGIM aja. AAGIM, insya Allah udah nanti dapat sehari 3-5 kali tausiah. Semuanya milik Allah. Begitulah hadirin. Jadi kalau boleh, mulai saat ini saudara harus bulat hati. Apa yang paling berbahaya dalam hidup kita? Dosa kita sendiri. Dosa orang lain bahaya tidak untuk kita? Jawab. Keburukan orang lain bahaya tidak untuk kita? Yang pasti bahaya adalah keburukan kita sendiri. Kita akan celaka bukan oleh orang lain. Dzalamtu nafsi. Nabi Adam diturunkan dari sorga ke dunia. Doanya bagaimana? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal Nabi Adam syariatnya turun ke sorga karena dibisiki oleh iblis untuk memakan buah tersebut. Tapi tidak ada sepatah kata pun tentang iblis dalam doa Nabi Adam. Tidak pernah menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Siti Hawa. Yang ada satu saja, kami ngaku sudah zolim kepada diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak memberikan wa illam taghfir lana wa tarhamna, engkau tidak memberikan ampunan, engkau tidak memberikan rahmat, kami pasti celaka. Nabi Yunus meninggalkan umat di laut, diundi siapa yang harus dikecemplungkan. Undian jatuh ke Nabi Yunus. Gelapnya malam, dikecemplungkan, gelapnya laut. Dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Lalu Nabi Yunus tobat. Coba dalam tobatnya, ada orang lain tidak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya ini adalah orang yang zalim, menzalimi diri. Tidak ada menyebut itu ya Allah yang di kapal laut orang-orang zalim kepada saya. Itu umat ngararaco ya Allah, didakwahin gak mau nurut. Ini ikan kurang ajar, pakai makan saya. Tidak ada. Dan lolosnya adalah karena sudah berhasil ngaku. Maksud saya ini bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi munkar ya. Pernah dalam suatu pertempuran seorang panglima Islam, kamu jangan takut oleh musuh-musuh kamu. Musuh-musuhmu ada dalam genggaman Allah, tapi takutlah oleh dosa-dosamu. Inilah yang membuat orang tidak bisa jadi syuhada yang diterima oleh Allah. Musuh mah jalan takdir. Kalau jalan takdirnya luka gitu. Jalan takdirnya terbunuh. Tapi apakah husnul khotimah atau tidak? Pasti bukan karena musuh. Karena siapa? Karena dirinya sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Ustaz Fuad akan menyampaikan ayat, silakan. Surah An-Nisa ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jangan salahkan siapapun kalau hidup kita menjadi ruwet, sulit, gelisah. Itu pasti buah. Ada gelisah takut kepada Allah, ada gelisah takut ke dunia. Kalau gelisah takut ke Allah memang membuat kita remuk redam hati ini pada waktu ibadah, waktu munajat, tapi tenang, tidak gentar menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau orang takut ke makhluk, takut ke duniawi ini, oh dia penderitaannya sepanjang waktu, tidak ada tenangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, pertemuan ini pasti Allah yang menghendaki. Tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Padahal Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, dari pendengaran Allah. Allah tahu siapa diri kita. Allah tahu siapa yang ada di balik pakaian ini. Allah tahu persis setiap maksiat lahir batin kita. Allah menyaksikan setiap dosa yang kita lakukan. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu, Allah pasti tahu. Kalau setiap dosa dibalas oleh Allah seketika, pasti sudah hancur lebur diri ini. Allah Maha baik. Allah lah yang menuntun kita bisa mendapat jalan ilmu. Allah yang memudahkan kita datang ke rumahnya. Kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Sama sekali tidak tahu. Kalau besok tubuh ini sudah kaku, sudah dingin membeku, kalau besok kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, berarti malam ini kesempatan terakhir kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon kepadamu, jadikan malam ini malam Engkau ampuni semua dosa. Semua dosa yang kami lakukan panjang hidup ini, dosa yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dosa yang berulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa rahmatan 'indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang Maha Menatap, ampuni ibu bapak, sayangi orang tua, berkahi sisa usianya, jadikan air hayatnya husnul khotimah, jadikan api surga. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada hamba-hamba-Mu ini pasangan hidup yang mencintai-Mu di atas segalanya. Titipkan kepada kami keluarga yang penuh cinta padamu ya Allah, yang patuh padamu. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan hidayah taufik-Mu. Ampuni sanak saudara kami ya Allah, ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat yang pernah kami sakiti ataupun yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Wahai Allah yang Maha Menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Mudah bagimu mengabulkan doa kami, mudah bagimu merubah setiap takdir. Siapa yang lagi yang menolong kami selain Engkau ya Allah? Engkaulah Tuhan semesta alam, penggenggam segala-galanya, pemilik segala-galanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Jadikan saat ini saat Engkau ijabah doa kami ya Allah. Amin. Ya Allah, kami ingin dekat dengan-Mu ya Allah. Kami ingin merasakan hidup bahagia dekat dengan-Mu. Jangan cabut nikmat iman ini ya. Jangan biarkan kami berpaling dari. Jadikan hati ini hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau. Hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang bisa mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu, mencintai para kekasih-Mu. Bimbing hati ini agar selalu rindu ya Allah, rindu bertemu dengan-Mu. Berkahi pertemuan ini ya Allah, jauhkan dari ilmu amal yang tiada Engkau sukai. Engkaulah pemilik kebenaran. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Ya Allah, jadikan tempat ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin dekat dengan, ingin mengabdi pada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Terima kasih hadirin.